sekali kepada anak-anakku semua yang sekarang sedang MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Polsek Bandar Kedungmulyo selaku Kanit Bimas Polsek Bandar Kedungmulyo dan mewakili Bapak Kapolsek yang kebetulan saat ini sedang sibuk dan ada Vidkon di Polres, memberikan sedikit materi kepada adik-adik sekalian, pada anak-anakku sekalian. Ya, perkenalan nama saya Agung Bayu Windu Pangkat Aibda. Ya, saya tinggal di Kertosono, Desa Kertorejo, Kecamatan Kertosono, RT 10 RW 05. Anak-anakku semua yang ingin main-main ke sana, saya persilahkan ya. Boleh main ke sana, boleh, nanti saya sambut dengan baik. Saya kira cukup perkenalannya. Kita langsung masuk ke materi wawasan kebangsaan ya. Ini kebetulan tadi malam sudah saya siapkan materinya khusus untuk anak-anakku semua. Wawasan kebangsaan ya, kita mulai dengan sejarahnya. Sejarahnya wawasan kebangsaan itu seperti apa? Wawasan kebangsaan itu lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan ya, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil. Bersifat lokal itu maksudnya adalah masih sendiri-sendiri. Misalnya suku Jawa berjuang sendiri, suku Madura berjuang sendiri, dan lain-lain ya. Nah, itu semua ya. Karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau divide et impera. Ya. Divide et impera. Jadi kita itu diadu domba terus. Itu sebelum bersifat nasional dan masih bersifat lokal. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajahan dari Nusantara. Itu sedikit tentang sejarahnya ya, sejarahnya wawasan kebangsaan. Kemudian definisi dari wawasan kebangsaan itu apa saja? Ya, definisinya apa saja? Atau dengan kata lain, wawasan kebangsaan itu apa toh? Ya, jadi wawasan kebangsaan itu adalah dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu definisi dari wawasan kebangsaan atau istilahnya pengertian dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio budaya, ekonomi dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan juga menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain, terutama di dunia internasional. Wawasan kebangsaan juga mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa. Dengan demikian, dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan
dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang 45, atau dengan kata lain bagaimana kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan kolek sosbud dan hankam. Ya, di sini ada makna wawasan kebangsaan. Ini saya kira sama dengan yang di atas. Saya langsung berikan yang nilai dasar saja. Nilai dasar wawasan kebangsaan, ya, itu terwujud dalam persatuan dan kesatuan yang memiliki 6 dimensi. 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu 1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian 2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. 5. Kesetia kawanan sosial. Kemudian yang 6, yang terakhir, terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Itu tadi nilai dasar wawasan kebangsaan. Ya, singkat-singkat saja ya, anak-anakku semua. Kemudian dasar wawasan kebangsaan itu mempunyai 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu 1. Wadah, 2. isi, 3. Tata laku. Nah, tata laku itu apa saja? Tata laku itu yaitu tata laku lahiriah dan tata laku batiniah. Tata laku lahiriah itu maksudnya tercermin dalam perbuatan, tindakan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Nanti contohnya bisa dicari sendiri ya. Kemudian tata laku batiniah itu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Ya. Kemudian kita masuk pada asas wawasan kebangsaan. Ini singkat-singkat saja biar kalian tidak bosan. Apa asas wawasan kebangsaan itu? Asas wawasan kebangsaan terdiri dari setidaknya 6 unsur ya, 6 unsur. 1. Kepentingan tujuan yang sama. 2. Solidaritas. 3. Keadilan. 4. Kerjasama. 5. Kejujuran. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. Kemudian hakikatnya apa? Hakikat dari wawasan kebangsaan. Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional atau Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Hubungan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional itu apa? Di sini secara ringkas saja dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional merupakan 2 konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankam. Nah, ini yang keempat, anak semua konsensus dasar bangsa dan negara tentang Pancasila. Pancasila dari perspektif historis terlebih dahulu, ya.
Pancasila sebelumnya sebelum lahirnya di Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang sekarang menjadi wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius, dengan pengertian mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa mengatasi kekuatan alam dan manusia. Kemudian rasa kesatuan sebagai sebuah komunitas juga tercermin pada berbagai ungkapan dalam bahasa daerah di seluruh Nusantara yang mengandung pengertian tanah air sebagai ekspresi pengertian kesatuan antara tanah air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan, dan udara. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau light star sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, bangsa dan negara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang makna dan fungsi Pancasila. Ya, satu, Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, Pancasila juga sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi yaitu 5. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara secara umum, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara yang berdasar cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 4 fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu 1. Mempersatukan bangsa. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. 4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya adalah sebagaimana nilai-nilainya yang bersifat fundamental menjadi suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, menjadi wadah yang fleksibel bagi paham-paham positif untuk berkembang dan menjadi dasar ketentuan yang menolak paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti ateisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme, marxisme, dan sebagainya yang tidak mengakar dalam bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan. 2. Bangsa Indonesia punya petunjuk atau cara menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik. 3. Bangsa Indonesia membangun dirinya sesuai dengan kepribadian yang berkarakter atau ciri khas bangsa Indonesia. 4. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan luas, memiliki ratusan adat istiadat, mempunyai ratusan bahasa dan sebagainya. Namun dengan Pancasila kita bisa bersatu. Mungkin kata yang lebih sederhananya adalah Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu dalam Pancasila tercantum sangat jelas pada sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Maknanya Pancasila menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa.
Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu karena berisi cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini. 3. Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. Manusia sebagai makhluk Tuhan untuk berdasarkan nilai agama yang hakikatnya berupa nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya rasa ini saya langsung saja ya, anak-anakku semua. Makna-makna dari saya jelaskan makna-makna dari sila-sila Pancasila saja. Sila ketuhanan yang Maha Esa bermakna bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian sila persatuan Indonesia bermakna bahwa manusia Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bermakna bahwa manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna bahwa keadilan pada sila kelima Pancasila mengandung makna sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan yang lainnya dalam hubungan hidup manusia ini atau dengan Tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri. Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya rasa untuk wawasan kebangsaan saya rasa cukup ya. Kemudian saya lanjutkan kepada materi lalu lintas. Materi lalu lintas ini itu meliputi nanti lalu lintas itu apa, kemudian komponen lalu lintas itu apa, kemudian manusia sebagai pengguna, kendaraan itu apa, pengertiannya, jalan, dan manajemen lalu lintas, kemudian kegiatan perencanaan lalu lintas, dan kegiatan pengaturan lalu lintas itu seperti apa, kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi apa saja, kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi apa saja. Nanti saya jelaskan satu persatu pengertiannya. Jadi saya ambil poin-poinnya saja. Nanti anak-anakku semua bisa mencari contohnya lebih detail bisa googling di internet, browsing, atau tanya langsung kepada bapak-bapak polisi yang ada di Polsek Bantardonoyo, atau ke saya juga nggak apa-apa, nanti saya jawab. Ya, kita mulai anak-anak semua. Lalu lintas, pengertian lalu lintas yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung itu apa saja nanti bisa dicari, googling, tinggal ketik aja di
Google itu fasilitas pendukung lalu lintas itu apa? Ya. Kemudian tujuannya adalah tujuan dari pemerintah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut adalah agar demi keselamatan, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur serta nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Kemudian tata cara berlalu lintas diatur dengan peraturan perundangan yang menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan. Ya, jadi ya lajur dan jalur itu perbedaannya apa, persamaannya apa, nanti bisa ada di googling sendiri di Google. Karena lajur itu apa, jalur itu apa, ya pengertiannya bagaimana biar nanti lebih jelas. Kemudian komponen lalu lintas. Komponen lalu lintas sebenarnya ada 3 komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pemudi, mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Jadi komponen lalu lintas itu ada 3, itu manusia, kendaraan, dan jalan. Itu komponen lalu lintas. Kenapa manusia? Karena manusia adalah sebagai pengguna. Nah, manusia sebagai pengguna karena perannya adalah manusia sebagai pengguna. Bisa sebagai pengemudi, pejalan kaki, baik dalam keadaan normal atau mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda. Kemudian kendaraan digunakan oleh pengemudi punya karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Kendaraan ini ada 2, adik. Ini saya tambahin sedikit. Kendaraan yang menggunakan mesin dan kendaraan yang tidak menggunakan mesin. Contohnya kendaraan yang menggunakan mesin, sepeda motor, mobil, yaitu sepeda motor, mobil dan lain-lain. Sedangkan yang tidak menggunakan mesin ya sepeda biasa, itu sepeda angin, kemudian becak, dokar, cekar, itu tidak menggunakan mesin. Itu juga masuk dalam materi lalu lintas. Nanti bisa di browsing juga di Google biar lebih aktif belajarnya. Kemudian jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan serta aman sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. Jadi sudah jelas tujuannya, anak-anak semua ya. Tujuannya adalah meredam angka kecelakaan lalu lintas, ya. Kemudian kita masuk ke manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas itu meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas tujuannya adalah untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan usaha peningkatan kapasitas jalan, ruas persimpangan dan atau jaringan jalan, pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu, penyesuaian antara permintaan dan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan pertimbangan keterpaduan intra dan antar moda.
Kemudian kegiatan perencanaan lalu lintas. Apa itu kegiatan perencanaan lalu lintas? Meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Kemudian maksud dari inventarisasi tersebut adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain, perhatikan itu rencana umum, jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dengan pengaman pemakai jalan. Usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi yaitu kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan atau minimum, larangan pengguna jalan, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan pengawasan lalu lintas sendiri meliputi ada dua, yaitu pemantauan dan tindakan korektif. Apa itu pemantauan? Pemantauan dan penilaian terhadap kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Kemudian tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan dalam tindakan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Saya kira untuk materi lalu lintas saya tambahkan sedikit ya, yang tidak kalah pentingnya, yang sangat mendasar dalam aturan berlalu lintas. Satu, pengendara harus memperhatikan keamanan diri, ya, harus berhati-hati. Pengendara sepeda motor maupun mobil yang pertama harus mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Kalau sepeda motor SIM-nya SIM C, kalau mobil SIM-nya SIM A. Kategorinya nanti SIM A, SIM B itu di sini nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa kalau naik motor, anak-anakku semua ini sering saya lihat, jangan lupa memakai helm, ya, pakai helm. Helm itu untuk keselamatan kalian, untuk pelindung diri kalian biar tidak terjadi apa-apa di jalan, biar meminimalisir cedera. Kemudian selain itu harus menguasai sepeda motor juga, harus tahu kegunaan komponen-komponen dari motor yang anak-anakku gunakan. Misalnya anak-anakku naik motor, sepeda motornya tidak ada spionnya, nah itu berbahaya karena fungsi dari spion itu adalah untuk kita melihat ke belakang. Kalau misalnya kita mau nyebrang, kita mau belok kanan,
kita lihat belakang itu menggunakan spion. Kalau nggak pakai spion bahaya itu semua. Kemudian kalau mau belok ke kiri atau belok ke kanan, jangan lupa nyalakan lampu reting. Kalau ke kiri ya retingnya ke kiri, kalau ke kanan ya retingnya ke kanan, jangan sebaliknya. Ini sering saya lihat, saya temui di jalan. Lampu-lampu sepeda motor juga jangan sampai ada yang mati, harus dalam keadaan nyala, apalagi kalau malam hari. Demikian juga kalau naik motor tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah banter-banter, demi keselamatan anak-anakku semua ya. Sering saya nangani kecelakaan lalu lintas itu gara-gara lampunya mati. Sudah lampunya mati, naik motornya kencang, kecepatannya tidak dikendalikan, akhirnya karena kurang hati-hati jatuh. Terus ada juga yang tabrakan. Nah itu saya harap tidak terjadi lagi pada anak-anak semua ya. Jadi itu tambahan sedikit tentang lalu lintas. Jangan lupa kelengkapannya: SIM, STNK, kemudian helm, spion dipasang, lampu nyala, bannya juga harus standar, jangan pakai ban kecil, knalpotnya juga yang sopan, jangan pakai knalpot burung-burungan. Saya kira itu saja dari saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.